Pak Gubernur sudah ngopi belum, Pak? Wah, kopinya nyinggung aja orang itu. Nanti pipinya kok setelah ini. Ya itu kan cuma ada satu, kita kan orangnya banyak, Bro. Iya, tenang aja. Masih ada. Orang sarapan itu gak mesti kopi, gak mesti selalu nasi, ya kan? Ya, Ya senyum-senyum, ketawa-ketawa, ini juga sama itu sarapan, ya nggak? Sarapan apa? Selain kopi, selain kopi, selain nasi jamblang loh. Sarapan rohani. Ya, Ya kan? Prof, menanyakan nih, Prof ya. Hah? Katanya orang yang tidak suka humor itu cepat mati, Prof. Benar nggak, Prof? Iya kali. Aduh. Ya enggak lah, enggak juga. Banyak juga orang yang humor melulu, jago humor, rajanya humor, modar. Modar. Mati maksudnya gitu kan. Banyak kan yang masih muda tuh siapa tuh? Dulu pelawak-pelawak tuh. Ya, banyak, bahkan di luar negeri juga banyak juga yang pementas humor itu mati. Karena soal kematian itu bagus, nggak terbatas kepada orang yang suka humor saja. Yang suka humor dan yang nggak suka humor itu akan didatangi oleh malaikat maut. Bisa saja lagi hahaha, bisa. Hati-hati lu. Adanya laler. Tidak ada laler. Selamat mati. Jadi gini, bahwa humor itu memang sehat. Karena humor yang positif itu akan menggerakkan sedikit otot atau saraf-saraf di otak. Sebaliknya kalau marah itu saraf-saraf di otak itu bekerja semua. Pada titik tertentu ketika marahnya itu dalam tingkatan yang tertinggi, dia bisa mengalami pecah pembuluh darah. Misalnya begitu lempar piring ya kan, kemudian bawa pisau, kemudian ngamuk itu bisa. Tapi kalau orang humor, orang tertawa, orang senyum itu saraf-saraf yang digunakan sedikit. Itulah sebabnya orang yang ceria, yang gembira itu selain imunnya, nah terutama sekarang ya, selain imunnya baik, itu juga dia aliran darahnya lebih bagus. Gitu, karena dia dalam kondisi yang tenang. Jadi humor itu yang positif maka baik. Karena ada humor juga yang tidak positif. Asalnya makanya para filosof, orang yang tukang mikir zaman dulu itu tidak setuju dengan humor. Jadi humor itu tidak baik. Kenapa? Karena ada humor yang orientasinya merendahkan orang lain. Maaf Pak Gupron ya. Misalnya Pak Gupron MBA. Wah, apa itu MBA? Makin botak aja misalnya gitu. MBA-nya mah bagus ya. Iya, MBA bagus. Nah kalau Pak Gupron ketawa begitu, ya itu berarti sebetulnya nggak negatif. Tapi kalau hatinya marah, tersinggung, nah itu berarti humor tadi tidak baik. Jadi humor itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bahwa humor itu sendiri baik, ya, karena tadi syarat-syarat yang digunakan hanya sedikit. Ya. Tapi orang yang ingin menampilkan humor supaya terkenal atau supaya targetnya orang banyak itu tertawa, itu capek juga karena dia harus melatih dirinya ya. Jadi saraf-sarafnya juga tegang. Bahkan ada yang harus menggunakan narkoba supaya dia percaya diri dalam humornya. Itu yang negatif. Yang bikin mati itu. Jadi yang bikin mati itu ketegangan sarafnya, kemudian makanan atau asupan yang berbahaya hanya untuk meningkatkan konfidensi atau percaya diri. Tapi bahwa humor itu bagus gitu. Coba aja kalau di rumah Mas Otong misalnya ya udah anaknya pada nangis, istrinya manyun aja. Manyun tuh apa sih? Monyong aja. Apa nggak kesel gitu kan? Jadi, nah ini tugas siapa ya? Tugas Mas Otong lah untuk membuat humor. Misalnya selama ini dipanggil mboke bocah. Nah sekali waktu dipanggil ya ayang-ayang bebek gitu, itu pasti senyum, pasti ketawa. Itu humor. Apalagi kalau joget-joget apa ya? Baik kalau joget-joget, cuma kalau joget-joget dipikir juga sama istrinya, kayaknya sarap nih. Balik lah. Nah kalau ketawa gitu ya itu bagus juga gitu. Tar dulu jogetnya yang gimana dulu, Iya, Prof? makanya. Kalau jogetnya sambil bawa uang yang merah itu, waduh, beda lagi ceritanya, Prof. Iya, jadi gini nanyanya, Mas suka enggak yang panjangnya 30 cm,
warnanya merah, ada kepalanya, begitu caranya nanyanya. Apa itu? Ya itu dia. Duit 100 main porno. Duit 100.000 kan 30 cm merah ada kepalanya. Nah itu humor. Gitu, itu humor. Nabi juga suka humor. Jadi ketika istrinya itu Siti Hafsah itu kan pinter masak tuh. Sementara Aisyah itu ya cemburu lah karena dia nggak sehebat dia gitu. Nah, maka mereka itu berantem, ya. Maka mereka itu berantem. Oleh Aisyah itu ditumpahkan itu sayurannya tuh sedikit sih dicipratin gitu. Nabi langsung celupin tangannya, raupin kedua-duanya. Terus ayo ngaca, jelek kan semuanya gitu. Itu humor juga. Jadi ciptakan suasana yang tadinya tegang menjadi tidak tegang, itu posisi humor. Jadi apa aja. Jadi security juga kalau nggak pernah ketawa, ya tegang terus juga nggak boleh. Gitu. Siapapun itu harus ada unsur relaksasi saraf, yaitu lewat humor. Jadi humor itu positif. Sahabat Nabi juga begitu, suka humor. Ini cerita terakhir ya, suatu hari bahwa kita perlu humor nih. Nabi itu lagi bicara beginilah kira-kira. Nah itu sahabat Ali itu duduk di sampingnya. Semua dibagi korma 9, Umar 9, Abu Bakar 9, Utsman 9, kemudian siapa? Ali 9. Nah, ini Nabi juga 9. Nah, dimakanlah sambil ngobrol ya kormanya itu. Nah, Ali ini makan korma sampai habis, tapi itu bijinya ditaruh di pisinnya di piringnya Nabi. Ya kan? Nah, kata dia humornya Ali. Kata Ali, sahabat semuanya lihat. Nabi ini paling banyak makan gembul, lihat aja katanya tuh, ya. Bijinya numpuk di situ. Gitu. Marah nggak? Enggak. Apa kata Nabi? Yang paling hebat itu Ali. Lihat, piringnya kosong. Kenapa? Bijinya aja dimakan. Apa nggak hebat? Ketawa nggak? Kira-kira pada waktu itu ketawa. Gitu. Jadi ya harus ada humornya. Dan kemampuan humor itu bisa dibangun, bisa dipelajari, ya. Karena itu tidak terlahir jadi humoris, tidak. Dilatih oleh dirinya, oleh lingkungannya, oleh pendidikannya, oleh pengalamannya, dan setiap pengalaman bisa jadi bahan humor gitu. Ayo kita sarapan sekarang. Serius nih apa sih? Alhamdulillah. Ya, beneran nih. Bawa dompetnya